Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidayanti Rahab, NPM 20140156, Prodi PGSD kelas 2D semester 2. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1, ciri-ciri makhluk hidup, kelas 3 SD, mata kuliah Konsep Dasar IPA kelas rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Pidayanti Rahab, Prodi PGSD, kelas 2D, semester 2. Ibu sekolah di IPTS Padang Sidimpuan. Di sini Ibu ingin menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Jadi Ibu pertama menyapa dulu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Selesai. Baik, yang pertama Ibu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup: yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri makhluk hidup: sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-cirinya bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, peka terhadap rangsang. Pengertian dari bergerak ialah proses perubahan posisi dari tempat satu menuju tempat lainnya, yaitu contohnya dari tempat sini berpindah ke tempat ke sini. Contohnya kalian berada di sini lalu berpindah ke sini. Itulah contohnya kalau bergerak. Yang kedua, bernapas, yaitu biasanya itu bernapas pada manusia dan hewan. Manusia dan hewan menghirup udara yang mengandung oksigen O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya, tumbuhan mengalami pernapasan. Berbeda di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Jadi, manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut, daun, dan lexticel. Kecebong bernapas dengan menggunakan insang. Kecebong yaitu anak dari katak, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Mengalami pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran, tinggi badan, dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makan dan minum. Contohnya yang mengalami pertumbuhan yaitu telur yang baru keluar, baru telur menetas, lalu jadi anak ayam dan menjadi induk
induk ayam. Yang kedua, anak kucing yang baru dilahirkan, baru menjadi kucing muda atau kucing yang anak-anak, lalu kucing dewasa. Kalau tumbuh-tumbuhan, biji, kecambah, tanaman muda, dan tanaman dewasa. Kalau berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya, melahirkan, bertelur. Contoh makanan makhluk hidup, tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis, yaitu contohnya makanan yang diperoleh oleh makhluk hidup. Kalau kita biasanya kita makan nasi, makan makanan untuk mempunyai daya tahan tubuh kan? Sedangkan sapi dan kambing yaitu memakan rumput. Jadi, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu ingin membuat soal, yaitu yang pertama, sebutkan soalnya. Sebutkan jenis-jenis makhluk hidup yang Ibu tadi bilang. Karena betul. Leman patarong mendunia dah. Ya. Baru soal yang kedua, sebutkan 3 ciri makhluk hidup. Ya. Ya, kerjakanlah biar Ibu tunggu. Apakah sudah siap? Sudah. Jadi, kalau sudah siap, coba satu-satu membilangnya. Siapa yang mau duluan? Aku jadi Baca, Bo. Baca apa yang kamu tulis. bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan. Kalau kamu, coba baca yang apa yang kamu tulis semuanya. Bernapas, mengalami pertumbuhan, bergerak. Soal yang pertama, baca dulu sama soalnya. Sebutkan jenis-jenis makhluk hidup yang tadi Ibu jelaskan. Jelaskan, Mbak. Bilang, Mbak. Manusia, hewan, tumbuhan. Kalau kamu yang di sana, baca apa yang kamu tulis. Baca, Pak. Bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan. Soal yang pertama, Sebutkan jenis makhluk hidup. Makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. kalau kamu Leman, Sebutkan jenis-jenis makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Sebutkan ciri-ciri 3 makhluk hidup, bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan. baca penanya. Kalau kamu baca, Sebutkan jenis-jenis makhluk hidup yang dijelaskan. pertama, Manusia, hewan, tumbuhan. berarti kalian sudah mengerti
tentang apa yang Ibu jelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Jadi sini biar Ibu parap. Dinilai. Kalau kira-kira menjadi 12. Ini aja diparap saja, tanda tangan aja ya. Parap saja. Oh, no. 15 bisa. Alah, konjol ba? Sudah berapa itu? 5. Dulu aja. Oh, naman dito. Oh, naman. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.